lagi bersama saya Farah Zakia. Kali ini kita akan membahas materi sosiologi kelas 11 IPS, yaitu apa bedanya integrasi, disintegrasi, dan reintegrasi sosial. Oke, sebelum kita masuk ke materinya, kita lihat dulu nih gambar yang pertama. Di sini ada budaya gotong royong yang terus dijaga oleh warga desa Bancar, Jawa Timur. Jadi ini terbukti saat mereka sedang memperbaiki jembatan di wilayah Duku Duet akibat banjir. Nah, terlihat sekali ya mereka tuh masih antusias dalam bekerja bakti dan bergotong royong. Oke, kita lihat gambar yang kedua ini adalah salah satu tradisi yang sudah hampir punah namun masih dilestarikan di beberapa daerah. Termasuk yang ada di gambar ini ada di Desa Saneo, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat. Nah, kegiatan ini sangat unik ya yang dilakukan warga setempat seperti gotong royong dalam mengangkat rumah. Namanya adalah Hanta Uma Adat atau Uma Panggung. Oke, dari kedua gambar tersebut, maka kita bisa simpulkan bahwa itu adalah integrasi sosial, di mana ada proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga bisa menjadi satu kesatuan. Apa aja sih satu kesatuannya itu? Ya berdasarkan ras, etnik, agama, bahasa, kebiasaan, juga sistem nilai dan norma. Nah, syarat terwujudnya integrasi sosial itu yang pertama, ada rasa saling mengisi kebutuhan satu sama lain. Jadi ketika manusia sudah merasa terpenuhi, maka mereka akan merasa terikat satu sama lain. Yang kedua, harus ada kesepakatan dalam nilai dan norma yang berlaku. Nilai dan norma ini juga harus konsisten dalam waktu yang lama. Ya, selanjutnya kita akan bahas faktor cepat atau lambatnya integrasi sosial. Kita bahas satu persatu yuk. Oke, yang pertama ini adalah homogenitas kelompok. Homogen berarti ada watak atau kebudayaan yang sama ya, dimana masyarakat yang ini kan karena satu suku bangsa, maka semakin mudah pula proses integrasi antar anggota di dalam kelompok atau masyarakat tersebut. Nah, mereka itu udah merasa budaya tersebut itu jadi kebiasaan mereka karena ditanamkan sedari kecil, maka semakin mudah pula penyesuaiannya. Faktor yang kedua adalah besar kecilnya kelompok. Nah, kelompok kecil itu kan biasanya anggotanya sedikit nih, tetapi hubungan sosial antar anggotanya itu terjadi secara intensif, sehingga komunikasi dan tukar-menukar budayanya juga akan semakin cepat. Nah, kalau kelompok besar, kita ambil contoh partai. Nah, di dalam partai itu kan terdiri dari berbagai banyak anggota ya kan. Semakin banyak kepala, maka penyesuaian pola pikir, gaya hidup, dan sebagainya itu akan semakin membutuhkan waktu yang lama, sehingga integrasi sosialnya akan lebih sulit dicapai. Faktor yang ketiga adalah mobilitas geografis. Konsep mobilitas itu sendiri itu kan artinya perpindahan ya. Perpindahan itu bisa perpindahan status, jabatan. Nah, tapi kali ini kita akan bahas mobilitas geografis. Jadi orang itu yang suka pindah-pindah tempat atau pindah-pindah kelompok. Nah, semakin sering anggota masyarakat datang dan pergi, sehingga membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri dengan identitas masyarakat yang ditujunya atau penduduk asli. Nah, kalau mobilitasnya rendah, seperti daerah atau suku terisolasi, cenderung cepat terjadi integrasi sosial. Oke, faktor yang terakhir itu ada efektivitas komunikasi. Jadi, ya semakin kita tuh sering komunikasi dengan masyarakat lain atau orang lain, maka keterikatan satu sama lain itu bisa terjadi. Tapi sebaliknya, jika tidak intens komunikasinya, ya maka terdapat jarak antar anggota sehingga semakin lambat juga dan sulit pula integrasi sosial itu terwujud. Oke, semoga masih semangat semua ya. Jadi kita akan membahas faktor pendorong integrasi sosial. Nah, yang pertama itu kita harus toleransi. Toleransi terhadap berbagai kebudayaan yang berbeda. Yang kedua, kita harus menyeimbangkan ekonomi. Jadi setiap individu itu pasti memiliki kesempatan yang sama untuk berkarya dan berkembang dalam memajukan ekonominya. Yang ketiga, ada sikap saling menghargai orang lain. Kita tuh harus sadar, saling menyadari gitu loh, kelemahan dan kelebihan dari masing-masing budaya dan lebih memilih untuk saling menghargai. Yang keempat,
ada kesempatan yang sama kepada golongan minoritas untuk memperoleh hak-hak yang sama dengan golongan minoritas. Jadi sikapnya tuh lebih terbuka ya. Dan yang terakhir itu adalah perkawinan campuran atau biasa disebut amalgamasi. Jadi di sini tuh contohnya seperti pernikahan antara orang Jawa dengan orang Sumatera. Oke, jadi integrasi sosial tadi itu kan ada penyatuan unsur-unsur yang berbeda, ada kesamaan, sehingga ada sifat gotong royong di antara masyarakatnya. Nah, kalau disintegrasi sosial ini adalah sebaliknya, ya dimana ada perpecahan akibat suatu konflik di antara masyarakat itu sendiri. Ya pada dasarnya itu kan manusia memang selalu tidak puas dengan apa yang sudah dicapainya gitu kan. Mereka itu selalu mencari sesuatu yang baru, atau bagaimana nih caranya mengubah suatu keadaan agar lebih baik lagi. Nah, memang manusia itu sifatnya selalu ingin berubah, aktif, kreatif, inovatif, agresif, selalu ingin berkembang, juga responsif terhadap perubahan yang terjadi di masyarakat. Nah, memang kita hidup tuh selalu ada perubahan sosial gitu. Nah, perubahan-perubahan ini bisa progres dan regressnya, ada kemajuan dan kemundurannya. Nah, untuk masyarakat yang tidak siap, ya mereka akan chaos atau timbullah suatu perpecahan karena tidak siap dengan adanya perubahan tersebut. Oke, kalau reintegrasi sosial, jadi dari yang tadinya konflik, kita harus cari solusinya gitu kan, bisa melalui proses akumulasi, asimilasi, mediasi. Nah, tujuannya itu ya untuk membentukkan kembali norma-norma dan nilai-nilai baru untuk menyesuaikan diri dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang sudah mengalami perubahan. Oke anak-anak, agar kalian lebih memahami materi ini, mari kita masuk ke contoh kasusnya aja yuk. Gambar yang pertama ini ada integrasi sosial, di mana masyarakatnya ini menyesuaikan dengan kondisi kebutuhannya masing-masing ya, baik dari kenyamanannya, keamanan, dan budget yang mana yang sesuai untuk naik transportasi umum. Oke, namun suatu ketika sekitar tahun 2016-2017 ada perubahan karena beberapa pihak ini mengeluarkan jasa ojek yang bisa kita pesan melalui online. Akibatnya beberapa pihak transportasi umum seperti ojek pangkalan, angkutan umum itu mereka merasa mengalami kerugian karena sepi penumpang tadi. Dan masyarakat ini memang saat itu merasa lebih tertarik menggunakan jasa ojek online yang dianggap lebih aman karena terdeteksi oleh perusahaan tersebut. Sehingga seperti yang ada di kanan kalian itu ada kutipan dari tirto.id, beberapa tahapan masalah-masalah konflik akibat adanya ojek online dengan ojek pangkalan. Dan ini contoh reintegrasi sosial ya. Jadi pada akhirnya dicarikanlah solusi dengan memberikan kesepakatan dalam memberikan layanan transportasi kepada masyarakat. Nah, salah satu isinya seperti sepakat membatasi zonasi radius pengangkutan penumpang maksimal 300 meter dari pangkalan ojek konvensional. Yang kedua, menggunakan atribut bagi transportasi online sebagai cermin pengawasan, dan yang ketiga ada batasan jumlah armadanya. Nah, saat ini saya juga melihat masyarakatnya sudah mulai menerima perubahan ya, dan menyesuaikan kebutuhan masing-masing. Bahkan yang tadinya ojek konvensional kini mulai bergabung ke ojek online. Ojek online sendiri kini menambah fasilitas seperti jasa order makanan dan kirim barang, dan ojek konvensional pun tetap menjadi peminat bagi bapak atau ibu yang lebih memilih ingin cepat sampai tanpa harus download aplikasi. Nah, insya Allah rezeki sudah diatur oleh Allah ya, dan tidak akan tertukar. Kita pun sebagai masyarakat ya bolehlah bergantian menggunakan jasa mereka untuk berbagi rezeki. Oke, sekian materi dari saya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.